Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 35, bagian 2. Kaori dan ayahnya yang menonton televisi di sore itu, sampai dibuat tak sadar dengan penjelasan sang kepala rumah sakit. Padahal, baru saja ia ke sana bersama bos besarnya. Lalu sang pucuk pimpinan itu menyudahi. "Udah ya rekan-rekan wartawan, saya tinggal dulu ya." Terlihat security memberikan jalan pada pimpinannya. Para jurnalis yang dibuat penasaran tentang siapa orang yang begitu misteri yang barusan disebut. Langkah demi langkah mereka mengikuti sang pimpinan mitra mandiri itu. Dengan kondisi kamera yang on-air, siaran live, para jurnalis itu memberikan keterangan. "Para pemirsa di rumah, seperti yang Anda lihat, saat ini kami sedang berjalan mengikuti kepala rumah sakit ini. Sepertinya kita semua akan mengetahui maksud dari ibu pimpinan ini." Tak lama kemudian, sampailah mereka di lingkup halaman depan kantor ruang mawar. Kenshin yang ada di dalamnya, bersama Yudis dan temannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari luar kantor. Terlihat kerumunan dari arah belakang. Mereka kaget banget. Banyak wartawan sedang mengikuti 3 orang yang sedang berjalan menuju arah sini. Security dibantu sejumlah staf lantas berada di pintu depan, lalu menyambut dan mempersilahkan ketiga orang penting itu. "Silakan masuk Bu." Orangnya ada di dalam, dan duduk di sebelah kaca memegang jaket hitam. Para jurnalis televisi dan wartawan media cetak, tertahan oleh beberapa security dan staf di halaman luar itu. Namun, kamera tetap menyorot dari kejauhan, saat sang kepala rumah sakit itu masuk ruang mawar. Kenshin, yang baru saja kaget banget dengan ramainya wartawan, tiba-tiba saja dihampiri Bu Sulastri. "Ini Mas Kenshin ya?" "Iya, ini saya Bu." Lalu disodorkan surat itu. Setelah membacanya, lalu ia melihat lingkaran. Ia menyimak, ini kode perusahaan ayahnya. Disimak pula ada nama-nama staf yang bersangkutan. Di pojok kiri bawah ayahnya menulis, hal ini tanpa publikasi. Hanya tanda tangan dan pin jaringan komputer yang belum diisi. Kenshin pun langsung paham. Bu Sulastri lalu bilang, "Mas Ken, formulirnya ini diisi di sini atau di dalam sana?" Kenshin menjawab, "Di dalam saja Bu. Dan tolong sediakan komputer yang terkonek data internet." Yudis dan temannya melihat itu. Ada apa ini? Mereka bingung tak seperti apa yang mereka pikirkan. Saat itu Kenshin diapit 3 orang yang sepertinya bukan karyawan biasa di rumah sakit ini. Namun angan mereka segera terjawab ketika Pak Security menerima telepon dari rekannya. "Gas Bagas, di situ ada Bu Sulastri ya, ini ada tim TV Wano, eksklusif mau repot." Lalu Bagas si security itu menjawab, "Iya ada di sini. Tapi bilang pada mereka, saat ini ibu pimpinan rumah sakit ada perlu penting dengan seseorang." Yudis dan temannya menjadi shock ketika mendengar itu. Emangnya siapa cleaning service ini? Sampai kepala mitra mandiri yang menemuinya. Lalu oleh security, wanita yang luka itu dipersilahkan menuju ruang pemeriksaan untuk check up. Dengan diantar salah satu dokter yang ada di situ. "Mari Mbak, kita keluar." Mereka bingung lagi, lalu bertanya, "Masalahnya kan sama orang itu," sambil menunjuk Kenshin. "Kenapa Anda yang mengantar?" Security-nya lalu bicara, "Rada gak sabar. Mari Mas, kita jangan ganggu Mas itu. Silakan kita ke ruang check up saja. Masalah biaya sudah jangan dipikir." Dengan security melambaikan tangan, "Silakan jalan." Wartawan semakin maju ke depan, kamera foto mulai terdengar suaranya. Kenshin yang khawatir dirinya akan terekspos. Lantas ia bicara pada Bu Sulastri. "Bu, mari kita cepat isi formulir ini di ruang belakang." Kondisi keduanya berdiri tepat lurus dengan pintu masuk. Namun, justru saat itulah salah satu kamera wartawan sedang tepat menembus momen itu, yang hanya dalam beberapa detik. Kaori dan Rena yang sedang nonton siaran live, tiba-tiba saja konsentrasinya 1000 kali lipat. Saat melihat seorang pria dengan jaket hitam di pinggang, berseragam cleaning service yang tak terlihat nama perusahaannya, namun wajahnya mirip dengan Kenshin, ada di dekat kepala rumah sakit itu. Namun, momen itu tiba-tiba terhalang dan menjadi hilang. Karena Yudis dan temannya yang tiba saja keluar dan berdiri di depan pintu, hingga Kenshin yang terlihat hanya bagian sampingnya. Kaori dan Rena yang merasa setengah yakin itu Kenshin, jengkel banget dengan orang yang ada di pintu itu, maksudnya Yudis dan temannya. Karena penasarannya luar biasa, mereka, Kaori dan Rena ini, dengan refleks mengambil handphonenya.
Kemudian mencari nama kontak Kenshin. Berharap bisa menghubungi langsung untuk memastikan apa ada di rumah sakit itu. Seolah siap memencet nama kontak itu. Namun, ternyata, mereka berdua tak punya nomor HP yang dimaksud. Dan jengkelnya pun makin bertambah. Wartawan semakin ingin masuk. Kamera masih menyala. Ketika Yudis keluar bersama temannya, langsung saja mereka mendapat sorotan kamera, lalu diwawancarai oleh beberapa jurnalis yang ada di tempat itu. "Permisi, apakah Mas dan Mbak ini yang menanggung semua pasien di sini?" Yudis yang tiba-tiba mendapat pertanyaan itu menjadi bingung. "Bukan saya, maksudnya apa ya?" Para jurnalis mengulang dan memperjelas lagi pertanyaannya. "Dengan Mas siapa ini?" "Saya Yudis." "Oh iya, apa benar Mas Yudis ini yang akan membiayai semua biaya rawat inap pasien dari para korban?" Karena Yudis jaim atau jaga image-nya luar biasa gede banget. Yudis dan temannya pun langsung menjawab, "Iya bisa juga, bisa jadi nanti saya yang akan menanggungnya." Lalu dokter yang mengantar check up di sebelahnya bicara pada Yudis, "Mas, Anda bicara apa adanya saja, awas nanti pernyataan ini bisa jadi bumerang bagi Anda." Yang namanya wartawan sedang memburu berita hot news, maka hal itu pun langsung dilampirkan ke kantor masing-masing, dan cepat sekali menyebar, baik di televisi, di media sosial maupun surat kabar terlebih via jejaring WhatsApp. Yudis pemuda baik hati yang menanggung semua biaya korban kebakaran. Rena, yang saat ini sedang terbaring di kamar pasien, yang ditemani ortunya Yudis, mulai nampak terlihat agak fit. Yudis yang baru saja diwawancarai itu, kemudian menuju ke ruang check up. Karena luka gores teman wanitanya itu terbilang ringan sekali, maka tak butuh waktu lama berada di ruang itu. Lalu mereka keluar berjalan kembali menuju ke kamar yang ditempati Rena. Saat itu, Rena menjadi sendiri, karena ortunya Yudis baru saja keluar cari makanan. Rena yang sendiri, pandangannya melihat ke atas, lalu terdengar smartphone-nya berkali-kali berbunyi. Dip dip dip. Tanda pemberitahuan pesan WhatsApp masuk. Kemudian dengan tangan kanannya ia memegang gadgetnya, mencoba melihat pesan apa itu. Lalu, di antara sekian banyak pesan itu, ternyata ada foto Yudis dan teman-temannya yang masuk berita hari ini. Rena penasaran banget dibacanya berita itu. Yudis pemuda baik hati yang menanggung semua biaya perawatan pasien korban kebakaran. Rena membaca itu dengan seksama. Entah kebetulan atau apalah, angin saat itu nampak bertiup agak cepat dari sebelumnya. Saat Rena memegang gadget itu, tiba-tiba saja, nota kecil berwarna putih itu tertiup angin dan menempel di layar smartphone-nya. Rena yang sedang membaca itu jadinya terganggu, ketika ia akan menarik dan mengambil kertas putih itu dari jarak dekat pandangannya. Tak sengaja, terbacalah sebuah nama. Ken. Ia penasaran lalu didekatkan lagi hingga mendekat ke arah matanya. Terbacalah dengan jelas, nama pembeli resep obat itu adalah Ken Shin. Rena yang kaget, segera saja melepaskan smartphone-nya, hingga terjatuh keras di lantai. Bersamaan dengan itu, Yudis dan temannya hadir, lalu mereka bertanya, "Ren, kenapa kamu jatuhkan gadgetmu?" Rena pun menjawab, "Biarin aja asal, jangan kertas ini yang jatuh." Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.